Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Atlet dan ofisial yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Atlet dayung perahu naga Papua berhasil sumbangkan medali emas. Polisi dan tentara terjunkan 300 personel amankan sepak bola putri di Merauke. Penyebaran COVID-19 klaster PON Papua di Merauke terus bertambah. Senin kemarin 8 atlet dan ofisial kembali terpapar sehingga jumlah yang terpapar mencapai 24 orang. Bertambahnya atlet dan ofisial yang terpapar berdasarkan hasil tes usap atau swab. Sebagian besar yang terpapar tidak bergejala karena mereka sudah divaksin. Cuma satu kan yang 7 dari hasil PCR yang sudah 2 kali keluar itu tadi kan saya bilang 7 ya. Kemudian ada beberapa yang error ya. Nah untuk yang hasil error itu kita langsung periksa dengan TCM dan hasil TCM ada 1 yang terkonfirmasi ternyata positif dari hasil PCR, sebelumnya error. Jadi 8 ya dok? Dari mana aja dok itu? 8 itu dari official Anggar ya. Pertama official Anggar dari Jatim ya. Kemudian atlet dan ofisial Anggar dari Kalimantan Barat ya. Kemudian atlet Anggar ada 2 dari Riau dan atlet Anggar dari Sulawesi Utara 1. Kemudian yang ofisial motocross tadi ya, dari Jawa Barat 1. Kemudian tambahan yang terakhir, tambahan yang ke-8 ini atlet motocross dari Jateng. Dari Jateng ya. Total sekarang berapa dok untuk hari ini? Hari ini tambah 8, sebelumnya kita kemarin 16, berarti total kan 24 ya. 24, tapi sudah sembuh 4. Sudah sembuh 4, kemudian yang kemarin terkonfirmasi ada 3. 8 yang sebelumnya. Di luar 4 yang sebelum kemarin. Tadi kita ambil swab lagi untuk periksa apakah sudah negatif atau tidak ya. Kemungkinan akan terus ada penambahan. Ini kan mereka mau pulang semua. Ya ini kan misalnya macam Anggar kan banyak ini mau pulang semua, ternyata setelah di PCR ada beberapa tadi yang positif. Jumlah orang yang terpapar bisa saja bertambah karena ada sekitar 270 sampel yang masih diperiksa. Terus bertambah jumlah kasus positif COVID-19 ini, Satgas COVID-19 Merauke memperketat penerapan protokol kesehatan, serta mewajibkan seluruh atlet dan ofisial menjalani tes usap sebelum bertanding. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 2 atlet Jawa Timur berhasil meraih medali emas dalam partai final cabang olahraga gulat yang digelar di Gor Hiat Sai Merauke, Senin kemarin. Pegulat Chandra Marimar berhasil mengalahkan atlet Jawa Barat Eka Setiawati di kelas 53 kg. Sementara itu di partai final lain, Cynthia Arvenda juga dari Jawa Timur berhasil menundukkan Anissa Safitri dari Kalimantan di nomor gaya bebas putri 50 kg. Hingga berita ditayangkan, 1 medali emas lagi diraih pegulat Jawa Timur, Faradisa Septi, di kelas 76 kg dengan mengalahkan Sukmaningsih asal Jambi. Praktis Jawa Timur hingga Senin kemarin sudah mengumpulkan 3 medali emas dari cabang olahraga gulat. Cabang olahraga gulat sendiri diikuti 15 provinsi dengan mempertandingkan 18 kelas dan memperebutkan 18 medali emas. Sementara itu di Mimika, atlet Maluku Alvin Tehupeori berhasil merebut medali emas di nomor lari 400 meter putri. Alvin mencapai garis finish dengan catatan waktu 61,65 detik. Sementara medali perak diraih atlet Sumatera Utara Nurainun Perangin dan tuan rumah Papua Yunike Herlin Anderi harus puas dengan medali perunggu.
Sementara untuk putra, pelari gawang tercepat untuk nomor 400 meter diraih atlet asal Jawa Barat Halomoan Edwin Simanjuntak dengan catatan waktu 51,33 detik. Sekaligus berhasil memecahkan rekor PON 19 lalu yang dicetak atlet NTB Andrian. Di urutan kedua ditempati atlet Sumatera Utara M. Khairuddin Saputra, disusul atlet Nusa Tenggara Barat Andrian yang berada di posisi ketiga dan meraih medali perunggu. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Kontingen Jawa Barat terus mendulang medali emas di cabang olahraga dayung di PON ke-20 Papua. Jawa Barat meraih juara umum dengan mengumpulkan 17 medali emas di kelas canoeing, kano slalom, rowing, dan perahu naga. Ketua kontingen Jawa Barat Alia Maedina bersyukur atlet dayung telah melampaui target yang ditetapkan KONI Jawa Barat sebanyak 13 medali emas. Ia yakin tim dayung Jawa Barat masih bisa menambah pundi-pundi emas di nomor tradisional boat race atau perahu naga. Alhamdulillah Jawa Barat di dayung ini dari mulai canoeing, slalom, dan rowing kita bisa melebihi target. Sampai hari ini kita mendapatkan 17 emas dari perolehan Dragon Boat 5 nomor jarak 500 meter 12 kru putra. Dan alhamdulillah sesuai sudah melebihi target. Sampai tadi berapa mas? Target 13 emas, kita hari ini sudah mendapatkan 17 emas. Sementara itu, atlet dayung Jawa Barat Andri Agus Mulyana mengatakan keberhasilan timnya berkat persiapan yang matang, serta bisa melakukan penyesuaian di venue dayung di Teluk Jotefa. Bisa menyumbang kembali medali emas untuk Jawa Barat, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada warga Jawa Barat juga yang telah mendoakan kami sehingga kami bisa mendapat hasil yang maksimal di PON. Mungkin melihat venue dayung ini bagaimana, ada kendala? Mungkin kendalanya di cuaca sama kondisi angin dari samping, tapi alhamdulillah kita persiapan penyesuaian lingkungan selama seminggu bisa beradaptasi dengan cepat. Alhamdulillah teman-teman juga bisa beradaptasi dengan cepat. Harapan-harapannya kepada pemerintah? Harapan-harapan kepada pemerintah mungkin bisa lebih diperhatikan lagi untuk kawan-kawan yang... Cabang olahraga dayung memang menjadi lumbung emas Jawa Barat. Pada ajang PON ke-19, Jawa Barat juga keluar sebagai juara umum di cabang olahraga ini dengan mengoleksi 18 medali emas. Keperkasaan Jawa Barat tidak lepas dari pembinaan yang baik serta dukungan penuh KONI Jawa Barat yang memang menjadikan cabang olahraga dayung sebagai unggulan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim basket putri Jawa Timur akhirnya berhasil memboyong medali emas di Gor Mimika Sport Complex Senin kemarin. Tim basket putri Jatim berhasil mengalahkan Bali dengan skor 56-37. Kemenangan ini seolah menjadi pelepas dahaga karena sejak tahun 1996 baru kali ini tim basket putri Jawa Timur bisa menyabet emas. Medali emas pantas diraih karena selama 2 tahun, tim basket putri Jawa Timur ini berlatih keras, tekun, dan sangat disiplin. Pelatih basket putri Jatim, Lena, memuji mental anak asuhnya ketika bertanding di laga final melawan tim luar Pulau Jawa yang bermain sangat bagus. Yang kita adalah mainnya mental. Siapa yang mentalnya kuat itu yang mendapatkan juara. Dan kita yakin bahwa anak-anak hari ini mentalnya memang bagus. Dan kita bisa mendapatkan juara. Di babak final ini tim basket putri Bali harus puas membawa pulang medali perak, sementara DKI Jakarta harus pulang dengan medali perunggu setelah mengalahkan Sulsel. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim dayung putri Papua berhasil menambah medali emas dari kategori dayung beregu perahu naga putri di perairan Jotefa, Jayapura, Senin kemarin. Tim dayung putri Papua berhasil meraih angka tercepat 500 meter dengan catatan waktu 2 menit 18 detik. Tempat kedua diraih tim Sulawesi Tenggara, lalu disusul Jawa Barat. Atlet dayung Papua Stefani Ibo bersyukur bisa meraih emas dan mencapai target yang ditetapkan.
Ini sebenarnya bukan emas terakhir, masih ada satu jarak. Untuk tim putri 12 mendayung masih ada jarak 200 meter dan itu juga di mix masih ada 3 nomor. Iya, saya masih main di jarak 200 meter. Saya mau ucap banyak khususnya buat Tuhan Yesus telah memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mencapai di garis finish dengan urutan 1. Dan terima kasih juga buat seluruh masyarakat Papua yang telah mendukung kami. Kami sangat terharu dengan dukungan dari mereka. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, di sini memang tantangan terberat kita, lawan kita kan banyak dari Jawa Barat, Sultra Jawa, apalagi Jawa Barat. Jawa Barat itu sangat berat kalau lawan Jawa Barat. Semoga di esok hari juga bisa terjadi seperti yang hari ini. Tambahan medali emas dari cabang dayung beregu putri ini tidak mengubah posisi Papua yang tetap berada di urutan keempat klasemen perolehan medali dengan 16 emas, 33 perak, dan 61 perunggu. Pekan Olahraga Nasional Papua akan berakhir pada 15 Oktober dan saat ini tersisa 11 cabang olahraga yang masih dipertandingkan. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Cabang olahraga Jiu-Jitsu Senin kemarin menggelar eksebisi sebagai salah satu syarat menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON berikutnya. Cabang olahraga ini diikuti 13 provinsi di Indonesia dan dilangsungkan di kota Timika hingga tanggal 15 Oktober. Dalam eksebisi tersebut dipertandingkan 8 nomor baik putra dan putri. Dedi Triharjanto, Sekjen Jiu-Jitsu Indonesia yang menyaksikan langsung eksebisi di PON ke-20, berharap cabang olahraga ini bisa resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON ke-21 mendatang yang rencananya akan digelar di Sumatera Utara. Bahwa hari ini Jiu-Jitsu Indonesia yang diorganisasikan oleh pengurus besar Jiu-Jitsu Indonesia melaksanakan eksibisi PON 2021 di Timika, Papua. Ini adalah merupakan syarat utama yang ditargetkan oleh KONI Pusat. Manakala suatu cabang olahraga bisa masuk PON, maka harus melalui langkah hari ini, yaitu eksibisi. Maka dari itu kami bersama teman-teman provinsi, ada 13 provinsi mengikuti eksibisi ini. Nah, tujuannya adalah untuk bisa di tahun 2024 di Sumut bisa terselenggara PON secara resmi. Kami dari 13 provinsi itu adalah 8 nomor pertandingan, yaitu jenis Newasa dan Fighting System. Jadi ada 8 nomor pertandingan, diharapkan nanti ada 8 medali emas, 8 perak, dan 8 perunggu yang akan dibagikan pada hari ini. Pada PON ke-20 ini ada 11 cabang olahraga eksebisi yang dipertandingkan. Kendati masih berstatus eksebisi, ke-11 cabang olahraga ini tetap memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Di cabang olahraga tenis, Jawa Timur berhasil menyabet 7 medali emas dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan tenis Siansor, kantor wali kota Jayapura, Senin kemarin. Dalam pertandingan tunggal putri, Aldila Sutiaji berhasil mengalahkan petenis tuan rumah Papua Barat, Priska Madeli Nugroho. Sementara tunggal putra diraih Muhammad Rifki yang meraih medali emas setelah mengalahkan petenis Papua Barat Muhammad Altaf Daifullah Al-Baihaq. Sementara di ganda putra, pasangan Christopher Benyamin dan David Agung asal Jawa Timur meraih medali emas dengan mengalahkan pasangan Karim Abdul dan Rafli Putra dari Jawa Barat. Di ganda putri, pasangan Beatrice Gumulya dan Jessie Rompis juga meraih medali emas setelah berhasil menundukkan pasangan Novela Reza dan Septiana Nur Zahiroh asal Papua. Ya pastinya saya sangat senang ya dengan hasil ini, hasil sabu bersih untuk Jawa Timur di cabur tenis. Memang kita ditargetkan dari awal untuk mendapatkan 7 emas, tapi memang perjuangan kami ini luar biasa untuk mendapatkan 7 emas ini tidak mudah, dan saya sangat senang dan bangga terhadap diri saya dan teman-teman saya yang sudah berhasil mencapai target. Pertandingan final ini sekaligus mengakhiri rangkaian perlombaan di cabang olahraga tenis dan mengukuhkan Jawa Timur sebagai juara umum di PON ke-20 Papua. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
TNI Polri memperketat pengamanan di Stadion Catalpal Merauke yang menjadi tempat pertandingan sepak bola putri antara Papua melawan Jawa Barat yang akan digelar Senin malam. 300 petugas disiagakan dan sebagian besar akan ditempatkan di sejumlah pintu masuk. Wakapolres Merauke Kompol Leonard Yoga mengatakan pengerahan ratusan petugas menjelang pertandingan sepak bola putri ini untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Terkait dengan final sepak bola putri hari ini, kita mengadakan partai puncak yang mana kemarin sudah kita persiapkan dengan melaksanakan rapat lintas sektoral antara aparat yang terkait pengamanan. Kemudian hari ini kita mainkan dengan mempertebal personil pengamanan di venue Stadion Catalpal ini. Ya. Artinya ini bukan tindakan berlebihan, tapi lebih kepada kita mengantisipasi adanya gangguan-gangguan Kamtibmas yang mungkin timbul. Ya. Kita menyadari bahwa event sepak bola ini ya, merupakan event yang ditunggu-tunggu. Artinya memang kerinduan masyarakat itu sangat tinggi. Terlihat dari antusiasme penonton yang begitu besar di saat tuan rumah bertanding. Oleh karena itu kita mengantisipasi, kami TNI Polri bersinergi untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas aman dan kondusif. Berapa personil Pak yang diturunkan ini? Gabungan? Kita libatkan 300 lebih personil. Gabungan TNI Pak ya? Gabungan TNI dan Polri. Pak, antisipasinya seperti apa Pak? Sehingga banyak begini, antisipasinya apa Pak? Tadi jauh-jauh hari ya, artinya kita sudah rencanakan. Kemudian kita mempersiapkan untuk melaksanakan apel pagi lebih cepat. Dan kita plotting di titik-titik ya, di setiap titik yang ada di venue Stadion Catalpal ini. Kemudian ini skemanya apakah akan sweeping atau memang hanya berjaga saja? Tetap akan ada sweeping ya terhadap barang-barang yang berbahaya, membahayakan keselamatan orang lain. Kita tetap akan sweeping. Sasarannya senjata tajam mungkin? Tentu saja, senjata tajam, miras, dan barang-barang berbahaya lainnya. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari warga Papua, sehingga tidak heran setiap laga yang digelar selalu dipenuhi warga. Namun demikian jumlah penonton dibatasi hanya 25% dari kapasitas stadion dan itu pun wajib harus sudah divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim Panjat Tebing Jawa Timur juga meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dengan meraih 14 medali, yakni 6 medali emas, 5 perak, dan 3 medali perunggu. Atlet panjat tebing Jawa Timur harus diakui perkasa di nomor boulder perorangan putra dan putri. Aan Afiansah dan Fitria Hartani berhasil menyumbangkan 2 medali emas. Begitu juga di nomor boulder bergu putra, medali emas diraih Khairul Anam, Facu Roji, Aan Alfiansah, dan Muhammad Salim. Sementara di nomor lead tim putra, tim Jawa Timur menurunkan tim terbaik Akbar Huda Wardana, Facu Rodi, dan Rindi Sufrianto. Meski tidak berhasil mencapai puncak, 3 pemanjat ini berhasil mencapai titik tertinggi dengan catatan waktu tercepat. Di nomor lead tim putri, Karisma Ragil Rakasiwi, Fitria Hartani, dan Khairul Umi Cahyaning Ayub juga menambah koleksi medali emas buat Jawa Timur dengan poin 2,83. Dan medali emas ke-6 dipersembahkan Facu Roji di nomor combine putra. Sementara tuan rumah Papua hanya menempati urutan kedua dengan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Jadi secara keseluruhan pertandingan ini berjalan sesuai dengan jadwal. Tidak ada penundaan di satu pun nomor. Ya, kita dari panitia penyelenggara dan panitia pelaksana bersyukur pada Tuhan. Begitu juga semua sudah sukses dari panitia pelaksana dan semua pendukung telah menyelesaikan tugas dengan baik. Panjat tebing diikuti 27 provinsi dan telah selesai digelar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim bola basket putra DKI Jakarta mengukir prestasi terbaik di PON ke-20 Papua dengan mengalahkan Sulawesi Utara 7-2-5-7 di partai final yang digelar di Mimika Sport Complex Senin kemarin. Terakhir kali DKI Jakarta meraih medali emas di cabang olahraga ini pada PON ke-17 tahun 2008 di Kalimantan Timur.
Sementara bagi Sulawesi Utara, kendati meraih juara kedua, ini merupakan kado prestasi yang istimewa karena sepanjang sejarah keikutsertaan di PON, baru kali ini Sulawesi Utara bisa mencapai final. Sejak awal, kedua tim bertanding sangat ketat dan sengit. Namun harus diakui DKI Jakarta menguasai permainan sejak kuarter pertama hingga keempat. Selain medali emas di bola basket putra, tim bola basket putri DKI Jakarta juga meraih medali perunggu. Dari Mimika Papua, Igobat Memolen melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.